and make it rock, yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Alex Herijanto dan Ibu Lailatul Nuraini selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen laboratorium. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dairun Akilah dengan NIM akhir 239. Saya Nabila Fahmia dengan NIM akhir 2036. Saya Muhammad Hasan Muzamil dengan NIM akhir 2040. Saya Udani Salsabila dengan NIM akhir 2037. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai aspek-aspek manajemen laboratorium. Yang pertama yaitu perencanaan yang akan dipaparkan oleh rekan saya yang bertugas, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan perencanaan manajemen laboratorium. Perencanaan ialah suatu proses berpikir secara logis dan pengambilan keputusan rasional sebelum melaksanakan suatu kegiatan. Berikut ini beberapa hal yang harus direncanakan dalam manajemen laboratorium. Yang pertama ada perencanaan sarana dan prasarana laboratorium. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana ruang laboratorium. Ruang laboratorium fisika dapat menampung minimum satu rombongan belajar. Rasio minimum ruang laboratorium fisika yaitu 2,4 meter persegi per peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 20 orang, luas minimum ruang laboratorium yaitu 48 meter persegi, termasuk luas ruang penyimpanan dan persiapan 18 meter persegi. Ruang laboratorium memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan mewadahi untuk membaca buku dan mengamati objek percobaan. Tata ruang laboratorium yang baik dan ideal akan meningkatkan fungsi laboratorium dengan baik juga. Yang kedua, ada perencanaan pengguna jadwal. Jadwal kegiatan laboratorium sebaiknya disesuaikan dengan jadwal pelajaran di kelas. Karena hal ini sesuai dengan fungsi praktikum, yaitu memantapkan pemahaman konsep yang diajarkan di kelas. Jangan sampai terjadi praktikum dengan materi yang diajarkan di kelas berbeda waktu terlalu jauh. Bagi sekolah yang memiliki banyak kelas, jadwal praktikum harus dibuat sedemikian rupa agar tidak terjadi tabrakan antar kelas yang satu dengan kelas yang lain. Yang ketiga, ada sumber dana laboratorium. Dan yang terakhir, ada pengadministrasian alat dan bahan. Administrasi adalah unsur yang sangat penting dalam laboratorium sebab administrasi merupakan proses pendokumentasian seluruh komponen fisik laboratorium. Proses ini mencakup kegiatan mendaftar semua fasilitas alat dan bahan yang ada berdasarkan kategori tertentu. Manfaat administrasi dalam laboratorium adalah dapat memberikan informasi yang cepat, tepat, akurat, dan lain sebagainya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu penataan yang akan dipaparkan oleh rekan saya yang bertugas, dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah penataan laboratorium. Dalam penataan laboratorium ini dibagi menjadi dua.
Yang pertama mengenai penataan alat dan bahan, dan kedua tentang tata letak laboratorium. Penjelasan mengenai pembagian yang pertama yaitu penataan alat dan bahan. Penataan yang dimaksud di sini adalah proses pengaturan alat dan bahan di laboratorium agar tertata dengan baik. Di laboratorium terdapat berbagai macam fasilitas umum laboratorium maupun peralatan. Beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan di dalam penataan alat, terutama cara penyimpanannya, yaitu pertama, fungsi dari alat tersebut, kedua, kualitas alat, termasuk dari kecanggihan dan ketelitian alat, ketiga, keperangkatan, keempat, nilai atau harga dari alat dan bahan, keempat, kuantitas alat, termasuk dengan kelangkaannya, keenam, yaitu sifat alat dan bahan, termasuk kepekaan terhadap lingkungan, ketujuh, bahan dasar yang digunakan untuk menyusun alat dan bahan, serta kedelapan adalah berat atau bobot dari bahan atau alat. Selanjutnya ada tata letak laboratorium. Di dalam laboratorium itu ada beberapa ruangan. Yang pertama ada ruang praktikum. Di dalam ruang praktikum ini ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, luas dari ruang praktikum. Luas dari ruang praktikum itu harus berkisar antara 1,5 sampai 2 kali dari luas ruang kelas. Serta di dalam ruang praktikum harus disertai dengan fasilitas-fasilitas umum yang memuat instalasi listrik, instalasi air, instalasi gas, instalasi limbah, papan tulis, dan layar LCD. Serta di dalam ruang praktikum itu juga disertai dengan ventilasi udara yang cukup. Pintu masuk dan pintu keluar itu berbeda dengan dari pintu terbuka keluar. Kemudian pintu berhubungan langsung dengan ruang persiapan serta ruang guru. Keenam, itu disertai dengan P3K, serta fasilitas pemadam kebakaran. Ruangan selanjutnya adalah ruang guru. Dalam ruang guru ini, itu terdapat satu pintu masuk dan keluar yang sama dengan ruang praktikum, disertai dengan instalasi listrik dan ventilasi udara yang baik, disertai dengan fasilitas melebar yang memuat meja, kursi, dan lain-lain. Di ruang guru ini dilaksanakan pekerjaan administrasi laboratorium yang memuat inventaris, pengelolaan kegiatan, dan lain-lain. Serta dilaksanakan pula pekerjaan akademik laboratorium seperti menyusun jadwal dan lain sebagainya. Kemudian ada ruang persiapan. Di ruang persiapan ini merupakan sebuah ruangan kerja bagi laboran untuk melayani kegiatan laboratorium. Serta di dalamnya itu ada fasilitas meler yang memuat meja, kursi, dan lain-lain. Serta di dalamnya itu dilaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan alat dan bahan, dan juga dilaksanakan persiapan alat yang akan digunakan. Ruangan persiapan ini terletak di dalam ruang laboratorium. Yang terakhir ada ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan itu adalah ruang yang digunakan untuk menyimpan alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum. Ruang penyimpanan ini terletak di dalam laboratorium serta di dalamnya itu memiliki fasilitas pembelian yang termasuk meja, kursi, dan lain-lain. Kemudian ada standar minimum dari laboratorium. Yang pertama, tata letak atau denah dari laboratorium. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa ruang guru, ruang persiapan, ruang penyimpanan atau ruang gudang itu berada di dalam ruang atau ruang praktikum. Seperti yang telah dipaparkan pada gambar. Kemudian untuk standar minimum untuk meja yang digunakan untuk praktikum, seperti yang sudah disajikan, di mana satu meja itu memuat 1-4 orang siswa. Dan ukuran dari meja praktikum itu kira-kira 2 kali lebih besar dari meja belajar yang ada di kelas. Kemudian meja praktikum itu harus dilengkapi dengan instalasi listrik. Kemudian untuk standar minimum yang lainnya, yang pertama ada loker. Loker itu digunakan untuk
atau digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang dari praktikan. Loker ini ditempatkan di bagian pinggir atau bagian belakang ruang praktikum, biasanya terbuat dari kayu, dan setiap satu kotaknya itu untuk satu siswa. Kemudian bawahnya itu ada lemari alat. Lemari alat itu digunakan untuk menyimpan alat-alat praktikum. Kriterianya itu pintunya itu merupakan pintu geser. Kemudian bagian depan itu terbuat dari kaca, serta alas tahapan lemari alat itu sebaiknya disarankan untuk alas yang dapat dibongkar pasang. Selanjutnya ada kursi praktikum. Kursi praktikum ini kursinya tidak memiliki sandaran, baik sandaran tangan maupun sandaran punggung. Kemudian dibuat dari rangka besi yang tingginya sekitar 50 cm dan tempat duduknya terbuat dari kayu dengan diameter sekitar 25 cm dan bagian bawah dilapisi dengan plastik untuk mengurangi kerusakan pada lantai. Kemudian di bawahnya ada lemari administrasi. Lemari administrasi ini biasanya terbuat dari kayu atau plat logam yang digunakan untuk menyimpan data-data yang dibutuhkan untuk administrasi. Dan lemari ini disimpan di ruang guru dan dikunci. Kemudian yang terakhir ada rak. Rak di sini digunakan untuk menyimpan alat-alat yang biasanya itu memiliki wadah atau tahan terhadap debu, tahan terhadap debu. Kemudian, rak ini disimpan di ruang penyimpanan atau di ruang guru. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu pengadministrasian yang akan saya jelaskan sendiri. Administrasi laboratorium. Administrasi laboratorium merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan laboratorium. Kegiatan administrasi mencakup inventarisasi alat dan fasilitas atau prasarana laboratorium, pencatatan penggunaan alat dan bahan, penggunaan fasilitas laboratorium untuk berbagai kegiatan, administrasi perawatan dan pengadaan alat dan bahan, dan berbagai aktivitas administrasi lainnya. Berikut ini dijelaskan beberapa kegiatan administrasi yang perlu dilakukan oleh pengelola laboratorium. Inventarisasi alat dan fasilitas laboratorium. Inventaris merupakan kegiatan dan usaha dalam menyediakan semua fasilitas yang ada di laboratorium. Pelaporan inventarisasi mengikuti peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 tentang inventarisasi dan pelaporan barang milik negara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Inventarisasi sangat penting untuk mendata fasilitas, alat dan bahan untuk kegiatan pembelajaran. Inventarisasi juga mempermudah mengetahui peralatan yang akan ditempatkan dan pengontrolan terhadap kerusakan atau kehilangan. Inventarisasi mempunyai tujuan diantaranya, yaitu yang pertama, mencegah kehilangan dan penyalahgunaan alat dan bahan laboratorium. Yang kedua, mengurangi biaya-biaya operasional. Yang ketiga, memudahkan pengecekan, pengadaan, dan pertanggungjawaban. Yang kelima, meningkatkan proses praktikum dan hasilnya. Yang kelima, mencegah pemakaian yang berlebihan. Sistem dan melaksanakan inventarisasi harus mengikuti peraturan atau petunjuk yang berlaku. Perangkat pengadministrasian diantaranya, yang pertama, alat dan bahan, yang kedua, buku inventaris, yang ketiga, kartu stok, yang keempat, binder dan formulir, yang kelima, kartu atau buku daftar alat dan bahan yang rusak, yang keenam, karya reparasi, yang ketujuh, program kerja laboratorium, yang kedelapan, jadwal kegiatan laboratorium, yang kesembilan, daftar alat dan bahan sesuai lembar kerja siswa,
Yang ke-10 buku catatan harian kegiatan laboratorium, dan yang terakhir daftar usaha pengadaan alat dan bahan laboratorium. Tata letak dan pelaporan inventaris. Untuk memudahkan pemeriksaan alat dan bahan laboratorium, perlu dilakukan inventarisasi sistematik. Di antaranya, buku induk barang inventaris, buku catatan barang inventaris, buku golongan barang inventaris, laporan triwulan barang, daftar isian barang, dan daftar rekapitulasi barang inventaris. Hal-hal umum yang diperlukan pada inventarisasi mencakup yang pertama, penulisan secara alfabetis, yang kedua kode alat dan bahan, yang ketiga nama alat dan bahan, yang keempat spesifikasi alat dan bahan, yang kelima sumber pemberian alat dan bahan serta tahun pengadaan, yang keenam jumlah dan kualitas, dan yang terakhir kondisi alat yang baik ataupun yang rusak. Yang selanjutnya yaitu administrasi penggunaan laboratorium dan alat-alat laboratorium. Administrasi penggunaan alat dan bahan dilakukan untuk mengetahui kapan, berapa lama, untuk apa, dan oleh siapa alat dan bahan laboratorium digunakan. Data mengenai penggunaan ruang serta alat dan bahan laboratorium perlu dilakukan untuk mengevaluasi keefisien dan evaluasi penggunaan laboratorium dan alat-alat laboratorium. Evaluasi secara rutin perlu dilakukan dalam upaya pemeliharaan, perawatan alat-alat, dan pengadaan bahan yang habis. Kegiatan yang dilakukan di laboratorium dapat bersifat rutin atau terjadi secara tidak rutin atau insidental. Contoh kegiatan rutin yaitu pelaksanaan praktikum yang dilaksanakan dengan jadwal teratur dan berkala menurut periode tertentu. Adapun contoh kegiatan yang tidak rutin atau insidental yaitu kegiatan lomba karya ilmiah yang hanya dilaksanakan pada waktu tertentu saja. Jadwal kegiatan rutin harus mencakup informasi mengenai hari, tanggal, jam, peserta atau kelas, jenis kegiatan, dan guru yang bertanggung jawab. Aku bingung dari dengan Diki ya. Kebek banget di layarnya. Yuk. Yang selanjutnya yaitu administrasi peminjaman alat-alat laboratorium. Penggunaan laboratorium beserta peralatannya dapat terjadi di luar jadwal rutin yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, administrasi dilakukan secara rapi untuk menghindari risiko kehilangan atau kerusakan alat-alat laboratorium tanpa ada yang bertanggung jawab. Administrasi peminjaman alat-alat yang tertib dapat dijadikan sebagai bukti atas peminjaman alat-alat, apalagi untuk peminjaman alat yang dibawa keluar dari laboratorium. Untuk menghindari terjadinya kerusakan pada alat yang sensitif, pengelola laboratorium harus membuat kebijakan yang jelas dan tertulis tentang alat-alat yang boleh dan tidak boleh dipinjamkan dan dibawa keluar dari laboratorium. Tata tertib dan prosedur peminjaman juga harus dinyatakan secara jelas dan tertulis tentang peminjaman suatu alat. Taruh mana kamu ya lah? Oke, wes tengah-tengah. Yuk. Dan yang terakhir yaitu administrasi pemeliharaan dan perawatan alat-alat laboratorium. Pemeliharaan dan perawatan alat-alat merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan oleh pengelola laboratorium. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga agar alat-alat laboratorium dapat digunakan sesuai dengan batas usia pakainya. Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan dalam memelihara dan merawat alat-alat laboratorium diantaranya,
Yang pertama, membersihkan alat-alat. Yang kedua, memeriksa hasil kerja dan untuk kerja alat. Yang ketiga, memperbaiki bagian-bagian alat yang rusak. Yang keempat, mengganti bagian-bagian alat yang hilang. Yang kelima, menyimpan alat-alat sesuai dengan daftar inventaris. Dan yang terakhir, memeriksa ketersediaan dan kebutuhan untuk memberikan informasi guna pengadaan alat-alat. Kegiatan pemeliharaan dan perawatan sebaiknya dijadwalkan dan dicatat, sehingga dapat memberikan informasi tentang riwayat alat sejak dari pembelian, pemakaian, dan pemeliharaan sampai habis usia pakainya. Materi yang selanjutnya yaitu pengamanan yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Materi selanjutnya adalah pengamanan. Pengamanan atau keselamatan kerja di laboratorium. Yang dimaksud dengan pengamanan laboratorium adalah keselamatan kerja di laboratorium yang menyangkut keselamatan orang yang melakukan kegiatan di laboratorium dan keselamatan alat-alat laboratorium yang digunakannya. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat kesalahan cara dan prosedur melakukan pekerjaan, maka perlu diadakan tata tertib laboratorium dan pedoman kegiatan laboratorium yang jelas. Sedangkan untuk mencegah terjadinya kerusakan alat-alat laboratorium akibat kesalahan pengoperasian alat-alat, maka manual penggunaan alat dan penuntun percobaan harus selalu tersedia bagi tapi walaupun segala upaya telah dilakukan, kecelakaan kerja dan kerusakan alat tetap bisa terjadi, sehingga mengatasi kecelakaan kerja dan kerusakan alat yang terjadi, maka diperlukan alat keselamatan dan alat-alat untuk perbaikan. Tata tertib laboratorium. Yang perlu diatur dan dikemukakan dalam tata tertib umum adalah hal-hal yang berhubungan dengan satu, disiplin untuk melaksanakan dan mengikuti kegiatan di laboratorium. 2. Cara berpakaian untuk bekerja di laboratorium. 3. Cara bertutur kata dan berperilaku di dalam laboratorium. 4. Barang bawaan yang boleh dan yang tidak boleh dibawa ke dalam maupun keluar laboratorium. 5. Prosedur peminjaman, pemakaian, dan pengembalian alat-alat laboratorium. 6. Keselamatan kerja dan keselamatan alat-alat laboratorium, pemeliharaan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan laboratorium. 6 poin tersebut harus ada di dalam tata tertib laboratorium. Selanjutnya adalah pedoman kegiatan. Pedoman kegiatan laboratorium ini ditunjukkan kepada mereka yang akan melaksanakan kegiatan di laboratorium. Pedoman kegiatan laboratorium ini berisi antara lain mencakup informasi dan penjelasan tentang organisasi laboratorium, prosedur kerja dan tata tertib laboratorium, berbagai peluang dan kendala yang dimiliki laboratorium, rencana kerja dan jadwal kegiatan rutin laboratorium, jadwal kosong laboratorium yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan laboratorium non-rutin. Selanjutnya adalah petunjuk teknis pengorganisasian kegiatan laboratorium, petunjuk pelaksanaan kegiatan yang harus dipenuhi serta pembagian tugas dan tanggung jawab perencanaan pelaksanaan dan evaluasi serta monitoring kegiatan laboratorium yang akan dilaksanakan. Berikut adalah alat-alat keselamatan yang harus terdapat di dalam laboratorium. Minimal ada 3 alat yang wajib ada dalam laboratorium. Di antaranya adalah kotak P3K, adalah kotak yang berisi alat-alat dan obat-obatan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan. Kotak ini biasanya berwarna putih dan diberi tanda palang merah, disimpan di tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Alat kedua adalah
tisu atau lap pembersih, serta alat-alat untuk membersihkan zat cair atau bahan lain yang tumpah atau tercecer, serta alat-alat kebersihan yang lain. Tisu atau lap pembersih atau kertas dan lap khusus, serta bahan-bahan atau zat yang tertentu untuk membersihkan alat-alat yang tertentu pula. Dan yang terakhir adalah tabung pemadam kebakaran, atau sekurang-kurangnya ia basah dan lebar atau kotak berisi pasir untuk memadamkan api sesegera mungkin. Bahkan dalam laboratorium yang canggih terdapat instalasi keselamatan berupa sensor asap dan sprayer serta sistem hidram dan alarm. Di samping alat-alat keselamatan tersebut, laboratorium juga diwajibkan untuk memiliki alat-alat bantu keselamatan. Beberapa alat-alat bantu yang digunakan untuk menjaga keselamatan alat dan keselamatan kerja di laboratorium misalnya adalah sebagai berikut. Satu adalah tang penjepit dari kayu atau logam berlapis kasa untuk menjepit dan memegang benda, misalnya tabung reaksi yang dipanaskan. Kedua adalah statif dan klem untuk menjaga atau menggantungkan. Ketiga adalah benang atau tali untuk mengikat atau menggantungkan juga. Keempat, capit buaya yang dihubungkan dengan penghantar untuk dipasang pada kaki komponen elektronik yang akan disolder sehingga komponen elektronik tidak terlalu kena panas solder. 5, hambatan geser untuk menjaga agar arus tidak terlalu besar. Keenam adalah pelaku percobaan atau kegiatan laboratorium juga perlu memperhatikan pakaian yang dikenakan ketika melakukan percobaan. Pakaian yang dikenakan harus simpel dan memberikan kemudahan bergerak. Pada percobaan-percobaan tertentu mungkin perlu digunakan laboratorium jas, sarung tangan dari bahan tertentu, kacamata, alas kaki, masker, dan sebagainya. Terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya yaitu perawatan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Perawatan sendiri adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi yang baik. Perawatan ini bertujuan untuk merawat atau memelihara dan menjaga peralatan dalam kondisi yang terbaik agar terus digunakan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan perencanaannya. Perawatan dibagi menjadi dua, pada umumnya ada perawatan terencana dan perawatan yang tidak terencana. Kalian yo, oke. Kemudian ada perawatan terencana. Perawatan terencana yaitu merupakan perawatan yang diprogramkan, diorganisir, dijadwalkan, dianggarkan, dan juga dilaksanakan sesuai dengan rencana, serta dilakukan monitoring dan evaluasi di dalamnya. Perawatan terencana ini dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, perawatan preventif. Perawatan preventif ini adalah perawatan yang dilakukan pada selang waktu tertentu dan pelaksanaannya dilakukan secara rutin dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Pekerjaan yang dilakukan dalam perawatan ini yaitu mengecek, melihat, menyetel, mengkalibrasi, serta melumasi. Terus yang kedua ada perawatan prediktif. Perawatan prediktif ini merupakan perawatan yang dilakukan dengan cara memprediksi kapan alat tersebut harus segera dilaksanakan berdasarkan kebiasaan, ciri-ciri, maupun tanda-tanda alat apabila akan mengalami kerusakan. Perawatan ini mampu mencegah kerusakan yang tidak terencana atau tidak terduga. Kemudian yang tiga ada perawatan korektif. Perawatan korektif adalah perawatan yang bersifat koreksi, yaitu sistem peralatan laboratorium yang secara sadar dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan monitoring yang bertujuan untuk mengembalikan perawatan pada kondisi standar sehingga alat atau bahan itu mampu berfungsi dengan normal kembali.
Kemudian ada perawatan tidak terencana. Perawatan tidak terencana ini merupakan jenis perawatan yang bersifat perbaikan terhadap kerusakan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Pekerjaan ini tidak direncanakan dan juga tidak dijadwalkan. Pada umumnya, tingkat kerusakan yang terjadi yaitu pada tingkat kerusakan yang berat. Kerusakan perawatan ini dilakukan karena adanya indikasi atau adanya petunjuk bahwa kegiatan proses produksi secara tiba-tiba memberikan hasil yang tidak layak dan dapat menghambat proses produksi. Contoh dari kegiatan ini adalah korektif atau breakdown maintenance atau perawatan setelah terjadi kerusakan. Baik, materi yang terakhir yaitu pengawasan yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, yang selanjutnya pengawasan. Di sini terdapat 4 poin, yaitu yang pertama melakukan checklist day to day, yaitu selalu mengontrol kegiatan laboratorium setiap hari dan mengawasi kegiatan praktikum. Yang kedua, melakukan pengecekan penerimaan peserta penelitian di laboratorium, serta melakukan pemantauan hasil penelitian, praktik, ataupun eksperimen yang dilakukan di laboratorium. Yang ketiga, monitor penataan barang-barang laboratorium, serta menjaga dan memonitor keutuhan fungsi dari barang-barang laboratorium. Yang terakhir, ada melakukan konseling dengan sesama pengelola laboratorium. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kurang dan salahnya kami mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.